Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini kita bertemakan tentang peluang dan kesempatan yang akan kamu raih di bulan eh, Oktober ini ataupun dalam waktu dekat ya. Tapi ingat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ya. Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu lihat? Kita akan lihat dulu kartunya. Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu lihat? Oh, jatuh. Oke. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada masih elemen udara, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Nah, buat Gemini, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya, atau sebagian kamu yang hanya bisa resonate. Dan jika tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Bagi yang resonate, jadikanlah ini hanyalah sebuah hiburan buat kamu atau sebagai pencerahan buat kamu atau sebagai suatu motivasi ya buat kamu. Oke. Gemini, kita akan lihat di sini di bottomnya kamu ya. Maaf. Di sini ada, wah ini kayaknya energi couple ya. Ya, ada Six of Pentacles dan Six of Cup. Jadi di sini ada gambaran dalam perjuangan atau perjuangan asmara kamu ataupun dalam perjuangan percintaannya kamu di sini. Kalau aku lihat ya, ini adalah sebuah suatu hal ya yang harus benar-benar kamu lihat. Di mana saat kamu melihat ada suatu kesempatan atau peluang dalam karir kamu, ya, itu harus benar-benar kamu manfaatkan dengan baik. Karena jika kamu salah melangkah ataupun salah mengambil tindakan, itu kamu akan jatuh. Oke. Nah, umpama ya atau mungkin saat ini kamu mengalami suatu masalah dalam segi finansialnya kamu. Nah, tapi kamu melihat bahwa di sana ada peluang kerjasama. Andai kata kerjasama itu bisa menguntungkan kamu ataupun bisa membawa perbaikan dalam bisnis ataupun finansialnya kamu, nah itu harus kamu manfaatkan peluang itu. Oke. Tapi jika kamu eh, tidak mengambil kesempatan itu atau kamu membiarkan, nah justru kamu akan makin terpuruk dari segi bisnis ataupun karir kamu. Oke, gitu. Itu yang aku lihat dari segi finansialnya kamu. Dan di sini dari segi perasaannya kamu ya, asmara kamu. Kalau aku lihat sih di sini ada sesuatu yang harus benar-benar apa ya, bisa kamu lepas gitu loh. Karena di sini ada energi di masa lalu. Oke. Ini menggambarkan energi masa lalu. Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi sebelum saat ini gitu loh. Perjuangan kamu dengan seseorang atau masalah asmara kamu dengan seseorang
yang mungkin membuat kamu harus bisa melupakan dia. Atau seseorang itu datang ke dalam hidup kamu saat ini. Nah, itu ada dua alternatif, oke, di masa lalu ini. Itu yang kamu lihat di sini. Di mana sesuatu ataupun seseorang di masa lalu ingin datang kepada kamu untuk memperbaiki hubungan ini. Nah, jika itu kamu lihat seseorang yang datang dengan versi terbaiknya dia, dan jika kamu masih mencintai dia, nah itu bisa juga kamu akan berikan kesempatan kepada dia. Atau inilah kesempatan bagi kamu untuk memberikan apa ya? Memberikan ruang buat diri kamu atau hati kamu untuk bisa menuju kebahagiaan saat ini bersama orang yang pernah dulu kamu cintai. Oke, itu gambaran di sini. Karena di sini ada pack of one, sesuatu yang akan kamu mulai ya dengan seseorang. Nah, terlihat di sini energi masa lalu itu sangat kuat sekali. Oke. Nah, itu kita akan lihat lagi di sini. Peluang dan kesempatan apa yang akan kamu raih di sini? Di sini ada Four of Wands. Ini menggambarkan suatu ya akhirnya kamu merasa nyaman gitu loh. Walaupun kehadiran orang masa lalu datang kepada kamu dengan orang yang dulu mencintai kamu atau dulu dia meninggalkan kamu. Walaupun dulu, wah ini kayaknya banyak energi couple ya, Four of One dan Four of Swords. Di mana dulu kamu dengan dia itu sama-sama merasakan kesendirian dalam kondisi sudah terpisah gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada lebih apa ya? Di antara kamu itu lebih ke pasrah. Aku pasrah dengan hubungan ini. Bisa saja itu kamu ya. Kamu melihat bahwa wah kayaknya aku dengan dia sepertinya tidak akan pernah bertemu kembali gitu loh. Kamu ke pasrah aja. Aku pasrah dengan kondisi aku saat ini. Ya kalau seandainya dia jodoh aku, itu akan datang. Seandainya dia memang soulmate-nya aku, dia akan datang. Dan aku pasrah apa yang sudah diperbuat kepada aku. Karena juga tidak bisa dipaksakan. Cinta tidak bisa dipaksakan, ya kan? Nah, itu dia. Akhirnya kamu ada energi di mana kamu menunggu aja. Menunggu di mana Tuhan akan memberikan keajaiban buat kamu. Oke, ini gambarannya. Di mana kamu berharap akan ada satu kesempatan lagi dan di mana seseorang itu akan datang kepada kamu dengan versi terbaiknya dia. Itu yang kamu inginkan saat ini, ya. Nah, di sini ada The Hangman. Sepertinya kamu memang benar-benar pengen keluar dari kondisi ini. Di sinilah bottom kamu. Akhirnya kesempatan itu ada buat kamu. Dia datang lagi kepada kamu, ya. Kamu pengen keluar dari masalah yang saat ini membuat hidup kamu membingungkan gitu ya. Karena apa? Secara kamu pengen melupakan dia, tapi kamu sulit untuk melupakan gitu loh. Kamu sulit. Mungkin tiap malam kamu sering mimpiin dia, tiap mau tidur kamu selalu kepikiran dia. Jadi sebenarnya kamu pengen keluar dari kondisi ini. Karena energi masa lalu itu sangat kuat sekali di dalam cerita ini gitu loh. Ya, energi di masa lalu di mana kamu pengen ya udahlah aku tidak ingin memikirkan dia lagi. Secara aku sulit melupakan apa yang dia perbuat kepada aku gitu loh. Tetapi di sisi lain kamu bingung dengan perasaan kamu saat ini. Kadangkala kamu pengen melupakan dia, kadangkala kamu makin mencintai dia gitu loh. Ya, itu yang membuat kamu merasa seperti dilema saat ini. Oke. Nah, ada hal-hal yang memang membuat kamu bingung di sini dalam memilih, dalam menentukan sikap kamu, dalam menentukan pilihan kamu. Karena secara kalau aku lihat di bottomnya, di kamu ya, seperti ada sesuatu peluang dari dia yang ingin datang kepada kamu, yang seperti ingin memperbaiki hubungan ini. Ya mudah-mudahan itu adalah suatu kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki semuanya. Itu yang aku lihat dari segi masa lalu ya antara kamu dengan dia. Nah, di sini ada King of Cup dan ada Queen of Wands. Oke. Queen of Wands ini menggambarkan orang yang cukup mandiri. Di sini ada King of Cup. Ini ada menggambarkan King dan Queen ya. Ini menggambarkan uh,
sesuatu yang cukup besar ya energi yang dirasakan di sini, suatu perasaan ataupun suatu apa ya, walaupun di sini terlihat banyak masalah yang dihadapi oleh kamu, tapi kamu begitu tenang menyikapinya. Kamu begitu tenang menghadapinya. Itu yang membuat kamu merasa di sini uh, yang sudah merasakan bahwa ya inilah perubahan dalam hidup aku yang aku rasakan. Oke, itu yang aku lihat. Nah, kesempatannya apa di sini? Peluangnya apa di sini? Walaupun banyak masalah yang kamu hadapi saat ini, tapi masih ada sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk memperbaiki semuanya. Memperbaiki misalnya kamu di sini berkonflik ya dengan dia di awal, dengan orang di masa lalu. Dan kamu melihat bahwa perubahan dia itu ada terhadap diri kamu. Ya mungkin dia sudah menyadari kesalahan dia selama ini, ya. Nah, disitulah kamu merasakan bahwa, wah nggak masalah sih kalau aku mencoba beri kesempatan buat dia, atau ini juga merupakan kesempatan buat aku untuk bisa membenahi diri gitu loh. Untuk bisa menjadi orang yang lebih bahagia lagi dari saat ini. Itu yang kamu rasakan. Oke, gitu. Kalau aku lihat dari kesempatan peluang kamu dalam hal pekerjaan, itu juga sangat bagus ya. Karena apa? Ada energi yang kuat juga di sini yang kamu rasakan. Dimana kamu pengen, kamu tahu nih, wah ini peluang buat aku. Wah ini kesempatan buat aku. Sebuah, mungkin ada perjanjian kerjasama dengan seseorang gitu ya. Dan di sini aku tahu kerjasama yang aku lakukan ini akan bisa menghasilkan perbaikan dalam finansialnya aku gitu loh. Dan begitu juga halnya dengan percintaannya kamu. Bisa saja seseorang yang datang dari masa lalu itu akan menawarkan sebuah perbaikan dalam hubungan ya. Ya mudah-mudahan itu akan terjadi. Oke. Nah, buat Gemini, di sini kita akan lihat apa yang bisa kita lihat ya untuk kehidupan kamu ataupun apa motivasi yang akan kamu dapatkan di sini. Kita akan lihat di sini ada kata-kata motivasi atau cerita tentang kehidupan yang kamu jalani saat ini. Oke. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Sesuaikan aja dengan cashnya kamu ya. Oke, baik. Kita akan turunkan di sini juga 6 kartunya. Apalagi di sini akan kebaca tentang kamu. Oke. Nah, kita lihat di bottomnya. Di sini ada kartu. Semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan dipedulikan kehidupan di masa lalu karena kamu akan selalu bisa bangkit kembali. Nah, di sini sepertinya eh, ada cerita di masa lalu yang membuat kamu merasa down atau membuat kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi kamu mungkin sangat mencintai dia, di sisi lain kamu begitu ingin melupakan dia gitu loh. Dan kamu merasa bahwa seperti tidak ada kesempatan buat kamu gitu loh. Jadi di sini kamu berharap ya sebenarnya di sini sudah terlihat bahwa saat kamu melepaskan masa lalu, otomatis peluang-peluang yang ada di depan itu pasti akan ada. Oke, akan bisa kamu lihat. Tapi jika kamu tidak uh, bisa melupakan dia orang di masa lalu ya, peluang satu-satunya itu adalah hanya menunggu. Menunggu dia akan datang kepada kamu, menunggu perbaikan dari diri dia, gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini. Cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk, sebuah kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Nah, di sini terlihat bahwa dalam cinta itu memang dibutuhkan suatu kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Jika ini tidak ada, ya otomatis cinta kamu itu tidak akan bisa bersatu ataupun tidak bisa selamanya bersama dia. Oke. Nah, jadi disinilah kamu ataupun dia, di mana dulunya dalam menjalin suatu hubungan yang tidak ada uh, sebuah ketulusan atau kejujuran atau kepercayaan, nah itu akan membuat hubungan kamu akan menjadi hancur. Disitulah harus kamu pupuk kembali saat kamu akan kembali dengan masa lalu karena di sini ada energi masa lalu. Tapi sebagian dari kamu ya
tapi sebagian dari kamu tidak menginginkan untuk kembali. Nah, jika kamu ingin kembali, ya udah, kamu harus bisa pastikan di sana ada ketulusan, kejujuran, ataupun kepercayaan, saling percaya, ya, sehingga hubungan kamu itu akan tertata rapi nantinya gitu loh, tidak akan berantakan. Nah, itu ya, itu yang perlu kamu ketahui. Dan selanjutnya, jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Nah, ini seperti uh, saat kita mencintai seseorang, kita pasti bisa menerima apa yang menjadi keputusan dia. Ya, saat dia tidak memilih kamu dan dia lebih memilih orang lain, nah itu kamu akan bisa terima. Kenapa? Ya, kalau memang itu kebahagiaannya dia, aku bahagia melihat dia bahagia. So sweet. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya. Jadi saat kamu mencintai seseorang, lepaskanlah dia. Kalau memang dia kembali, itu adalah jodoh kamu. Dia akan menjadi milik kamu. Nah, disitulah mungkin akan cinta yang berkata sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kata titik balik dalam proses menjadi dewasa adalah ketika kamu menemukan inti kekuatan di dalam diri kamu yang bertahan dari semua luka. Ya, jadi sebenarnya masalah-masalah yang ada dalam hidup kamu itu sebenarnya itu adalah proses pendewasaan, ya, di mana kamu akan bisa menemukan sesuatu bahwa wah ternyata ini loh, jika aku punya masalah seperti ini ternyata ini hikmahnya gitu ya. Jadi semua yang terjadi itu pasti ada alasannya dan pasti ada hikmahnya. Tidak hanya sekedar wah ini terjadi, ini menyakitkan gitu ya. Ini membuat aku menderita atau apa, enggak. Sebenarnya itu adalah suatu pelajaran bagi kamu atau pendewasaan bagi hidup kamu. Oke, Gemini. Nah, selanjutnya di sini ada, kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran dalam menjalani hidup dengan komitmen bukan dengan perasaan kamu. Oke. Kadangkala iya ya, perasaan kita itu, makanya kita tuh jangan baperan, jangan terlalu overthinking juga, karena itu juga akan menghancurkan kita. Karena salah-salah arti ya, itu yang membuat hubungan kamu dengan dia hancur. Jadi itulah eh, kamu tuh harusnya bisa sadar bahwa menjalankan hidup ini perlu dengan komitmen, perlu dengan kepercayaan diri kamu, dengan pemikiran yang matang, dengan kedewasaan yang benar-benar kamu miliki di sini. Oke. Nah, itu sebenarnya sebuah apa ya, pembelajar juga buat kamu. Nah, cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, ini bisa dikatakan kalau seandainya kamu punya soul connection dengan dia, walaupun kamu sudah terpisah, tapi nanti akan balik lagi. Sama halnya dengan orang di masa lalu kamu, di mana kamu masih mencintai dia, walaupun kamu terpisah, nanti pasti akan ada jalan untuk menuju pertemuan kamu dengan dia. Oke? Nah, kalau itu adalah cinta yang tulus, semua akan kembali ke habitatnya. Oke? Nah, itu. Kita akan lihat lagi di sini. Bertahan hidup di atas masalah itu pasti sangat melelahkan. Tapi ingat, dalam banyak diterima penghargaan. Tapi ingat, akan banyak diterima penghargaan di akhir pertempuran. Tetap semangat. Jadi ini menggambarkan masalah-masalah yang datang kepada kamu. Sebenarnya itu adalah peluang bagi kamu. Peluang apa? Kesempatan apa? Di mana kamu akan bisa mendapatkan suatu penghargaan untuk diri kamu. Ya, kamu akan belajar di sana menjadi seorang yang kuat. Kamu di sana akhirnya belajar bagaimana kerasnya hidup itu gitu ya. Jadi di situ kamu akan bisa belajar bersabar gitu ya. Sebenarnya itu peluang bagi kamu untuk membenahi diri kamu, untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dari saat ini. Itu ya sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menyikapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu masalah yang menyakitkan atau masalah yang menyedihkan gitu ya. Sebenarnya itu adalah sebuah peluang atau kesempatan bagi kamu untuk bisa membenahi hidup kamu untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, itu sebenarnya. Oke. Kita akan lihat di sini apalagi yang akan terlihat.
Apa di sini yang akan terlihat selanjutnya? Tentang kehidupan kamu, peluang dan kesempatan apa yang akan kamu raih di sini? Oke, kita akan ambil 3 kartu aja ya. Nah, di sini ada bir. Akan ada sebuah kesempatan bagi kamu untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ya. Seseorang itu siapa? Bisa saja dia orang yang pernah kamu kenal, orang yang pernah kamu jumpai, orang yang pernah mengisi hati kamu. Ya kalau kita lihat di sini sih seseorang di masa lalu ya. Kenapa? Di sini ada stok. Stok ini saat dia pergi dia akan kembali ke habitatnya. Oke. Dan di sini ada rider. Dia akan datang ke kamu, dia akan memperjuangkan kamu di sini. Nah, di mana di sinilah kesempatan bagi kamu untuk bisa menerima dia, menjalankan cinta, kehidupan bersama dia kembali. Oke. Karena di sini juga ada ancur, ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Kekuatan itulah yang akan mendatangkan, mempertemukan kamu dengan dia. Ya, itu. Jadi harapan dan kesempatan kamu itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan untuk perbaikan hidup kamu ke depan. Dimana jika seseorang yang akan datang kepada kamu, walaupun dia orang masa lalu, tapi di sana ada kebaikan buat kamu, ya, kamu bisa menerima dia. Oke. Kamu bisa memanfaatkan hubungan itu, kesempatan itu, peluang itu untuk bisa memperbaikinya. Ya, sehingga kamu akan bisa mendapatkan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Oke. Buat Gemini. Nah, itu ya yang bisa aku bacakan buat kamu untuk peluang dan kesempatan yang akan kamu raih ya. Di sini memang terlihat energi di masa lalu itu sangat kuat sekali. Energi seseorang yang mungkin terkondisi dengan kamu kembali. Oke. Buat Gemini mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.